Oke, pada materi video ini kita akan membicarakan mengenai multi-client connection terkait dengan socket programming atau pemrograman antar jaringan, pemrograman antar komputer. Jadi ingat-ingat ya, ada nanti terminologinya, nggak usah. Ini memang sudah mestinya sudah kemarin-kemarin sudah Anda ketahui. Ada namanya terminologi tentang distributed programming ini banyak sekali ya di luar sana ya. Hari ini for information saja, saya mau menekankan. Jadi distributed programming ini adalah tujuannya adalah bagaimana Anda memprogram dari satu komputer, ya memprogram dari satu komputer ke komputer lain. Nah, kuncinya di situ, ya kan? Nah, tujuannya kita kuliah distributed programming ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam protokol. Nah, hari ini dan kemarin-kemarin kan kita akan membahas tentang TCP. Nah, sekarang TCP-nya sendiri itu kita tambahi fitur, ya kan? Ya kan? Adalah fitur multi connection. Nah, biasanya orang-orang umum ngomongnya pemrograman antar jaringan, itu bisa pemrograman antar jaringan atau socket programming. Kenapa Pak disebut socket? Karena programmingnya kita ini kan membutuhkan sebuah interface, entah itu bentuknya LAN, entah bentuknya WiFi. Jadi nanti namanya socket programming. Jadi setelah semester ini, kalian mungkin ada beberapa mata kuliah yang lebih senior, mata kuliah yang lebih tinggi. Nanti kalau ada kata-kata socket programming, jangan kaget ya. Jadi socket programming itu sama dengan mata kuliah yang kita lakukan kali ini. Oke. Jadi sekarang ini saatnya kita belajar multi client connection. Pak, bedanya apa dengan yang kemarin? Nah, yang kemarin itu kita mencoba untuk membahas mengenai TCP. Bagaimana Anda membuat program dari satu komputer, dari satu device ke device lain itu bisa berkomunikasi, ya, bisa berkomunikasi dengan protokol, dengan gaya komunikasi, yaitu namanya TCP, ya kan? Oke, berbasis Java. Kita kan fokusnya pada semester ini memang berbasis Java. Nah, kalian sadar nggak sadar, kalian kalau mau coba kemarin, apakah komunikasinya kemarin antara satu server dengan satu klien kemarin itu bisa terdiri atas banyak klien? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya sama logikanya sama dengan kita lihat website. Satu website, sebuah website misalkan ULS ataupun ubaya.ac.id ataupun website Anda pribadi gitu kan ya. Anda punya satu server, tapi yang mengakses satu server tersebut di dalam satu waktu atau di dalam satu detik yang sama, apakah bisa banyak? Tentunya bisa. Website bisa, HTTP bisa. Ya, HTTP bisa. Nah, apakah sekarang program yang kita buat kemarin, ini saya coba buka ya. Program yang kita buat kemarin yaitu kalian coba buka program yang kalian sudah buat kemarin yaitu GUI server sama GUI client untuk chatting. Untuk chatting ini loh ya. Chatting. Nah, ini tempat saya nih saya coba ulangi kembali. Ini materi yang kemarin. Tes. Halo, klien. Ini aja ya. Saya coba send. Jadi kan dibalas kan. Oh ya, masuk ke sana. Halo, server. Apa kabar? Nah, ini berarti komunikasi antara satu server dengan satu klien. Satu server dengan satu klien. Nah, logikanya HTTP kemarin, HTTP yang kita biasanya kita lakukan, ya kan kalian akses ULS di detik yang sama misalkan ayo barengan antar teman. Ayo kita refresh bareng-bareng. Apakah bisa? Bisa. Nah, sekarang kita coba. Apakah ya program yang kita sudah buat ini itu mampu menghandle, mampu apa namanya mengakomodasi berbagai macam klien. Ya apa Pak caranya kita coba? Ya tinggal dijalankan aja GUI kliennya, klik kanan run file. Berarti nanti di sini lihat ini ada Windows ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi nanti kliennya di sini ada dua. Ya, nah saya buka. Oke. Halo klien baru, harapannya apa? Kalau kita send masuk ke klien baru, tetapi tidak, klien baru nggak dapat. Ini tetap koneksinya ya kayak pasangan ya, dia punya pasangan satu, ya kan? Ini hanya satu-satunya saja dia itu setia, pasangan yang setia.
Saya coba ya. Halo, yuk. Siapa klien baru? Nah, ini mulai. Ah, dasar ke sini kan ya, karena setia terhadap si terus. Nah, coba kita kliennya. Kita coba klien yang baru. Tes 1, 2, 3. Kita coba send. Tidak muncul. Ya, berarti di sini komunikasi atau struktur program yang kita buat bersama kemarin, ya, di bagian ini dan di bagian ini, khususnya di bagian servernya ya, khususnya di bagian servernya ini yang bagian TCP connection yang ini hanya memiliki kapabilitas atau memiliki kemampuan satu server melayani satu klien di dalam satu waktu yang sama. Dia tidak bisa bercabang. Sedangkan kalau kita buka ULS, kita coba bayangkan buka website, itu kan bisa tuh. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena eh, HTTP atau web browser, ya kan? HTTP, web browser, dan lain-lain. Orang yang membuat program-program tersebut, orang yang membuat web browser tersebut, ataupun orang yang membuat atau menemukan apa aja web server, itu pasti menggunakan konsep namanya multi-client connection in HTTP, kalau itu website. Nah, kita kan komunikasi antar jaringan ya, komunikasi antar komputer. Ya, komunikasi di dalam jaringan antar komputer atau namanya socket programming. Dia menggunakan istilah multi-client connection. Ini istilah yang umum ya. Jadi bagaimana koneksi itu dapat dihandling dengan berbagai macam klien, berbagai macam jumlah klien. Ya, terkait dengan jumlah. Kita fokusnya hari ini terkait dengan jumlah. Bagaimana Pak caranya supaya bisa memproses lebih dari satu di satu waktu yang sama? Kita coba mengingat kembali bahwa kemarin kita barusan belajar mengenai multi threading. Jadi kita menggunakan konsep multi threading yang mana multi threadingnya nanti itu tujuannya untuk menghandle ya kan komunikasi yang terjadi pada TCP ya. Eh, kita coba di sini bersama-sama di video ini kita coba mendemokan, kita coba mencoba untuk membuat suatu kerangka yang ini aslinya kerangkanya nggak harus baku sih, ini bebas. Nanti kita akan beritahukan mana yang bebas, mana yang baku. Sama seperti apa Pak? Kebebasan ini istilahnya kan kita belajar kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Kita bebas mengcoding berbagai macam cara, berbagai macam struktur, tetapi kita harus punya satu patron. Sama seperti kalau kita menyetir mobil atau menyetir motor, kita mau ngebut kecepatannya 20, 30, 40 dan lain-lain. Tetapi pada saat ada rambu merah itu berjalan di traffic light, maka kita harus berhenti. Itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kita ngoding juga sama nanti di sini. Saya akan buat sebuah kerangka di sini. Nah, kerangkanya itu nanti ada intinya bagian ini, ya kan? Sehingga kita tahu, oh, bagian ini yang baku, bagian ini yang dibebaskan. Nanti kita akan bersama-sama. Kita coba dengan cara yang sama, dengan simple chat yang sama, namun saya akan buat, tanda kutip ini buat suatu simple chat yang baru, mekanisme yang baru, supaya kamu nanti bisa mengetahui perbedaan utamanya bagaimana yang dengan kemarin. Jadi saya nggak otak-atik dengan project yang sudah ada, supaya kalian juga tidak bingung gitu ya. Nanti mungkin saya akan gabungkan dengan database. Ini simple chat TCP. Nanti setelah simple chatnya berhasil, nanti kita masukkan ke dalam database. Nah, berarti untuk mendalami multi client connection di TCP konsep, maka kita akan mengkombinasikan dua hal, yaitu TCP dan multi-threading konsep. Yang mana multi-threadingnya nanti diletakkan di bagian handling dari request. Oke. Konsepnya ya kurang lebih sama seperti HTTP, sama seperti yang lain-lain. Karena HTTP sendiri juga menggunakan TCP. Satu klien, dua klien, tiga klien bergabung pada sebuah jaringan. Lalu dia bisa request, ya kan?
Nah, request-nya bisa banyak, ya bisa banyak. Dalam 1 detik ya mungkin aja bisa bersamaan kan kayak gitu. Bagaimana caranya kita bisa menghandling ini semua? Ya kan? Kalau kita lihat multithreading di Java, berarti kan adalah sebuah instruksi yang dieksekusi secara independen. Namun instruksi tersebut itu adalah sebuah set, one of set instruction. Set itu berarti apa? Kumpulan instruksi yang pastinya instruksinya tersebut seragam. Ya kan? Nah, di mana keseragaman tersebut itu bisa berjalan secara paralel dan bisa berjalan secara independen. Nah, Anda mungkin mengingat yang kemarin ini ya, untuk threading kurang lebih ada fase-fasenya. Ini review saja, ada fase pertama kali thread dibuat pada saat fase thread tersebut berjalan, ada fase thread itu menunggu, lalu ada fase menunggu berdasarkan waktu tertentu dengan sleep. Masih ingat ya sintaks sleep? Lalu bagaimana thread tersebut itu juga berhenti apabila di thread close. Oke, kita coba membuat sebuah mekanisme, sebuah contoh project, ya kan. Contoh project yang kalian nanti bisa ikuti satu persatu step by step-nya, ya kan. Paling enggak di kuliah nanti kalian sebelum kuliah tatap muka kalian bisa mencoba step by step ini. Nanti kalian di tatap muka kita langsung review ya supaya kalian ada kesulitan apa langsung kita bisa kelihatan. Ya, threading di Java itu implementasinya ada 2, yaitu implementasi dengan implements, ini maaf typo, implements runnable, ya kan, ataupun dengan thread. Jadi ini dibebaskan. Ya. Untuk worker project kalian sudah melakukannya kemarin ya, jadi nggak perlu diulangi lagi di sini. Nah, sekarang kita langsung fokus kepada TCP multi-client. Ya. Bagaimana konsep TCP multi-client? Ya kan? Ya tentunya sama dengan konsep-konsep yang pemrograman antar jaringan atau pemrograman antar soket atau soket programming. Yaitu pasti kita harus menyediakan 2 project, yang mana satu adalah klien sebagai klien, yang satu sebagai server. Loh Pak, kenapa kok harus 2 project? Andai kata kita mau mencoba, kalian punya 2 komputer, misalkan kalian kalau mau coba-coba tidak masalah eksplorasi. Andai kata kalian punya 2 laptop gitu ya. Nah, coba aja yang projectnya server atau projectnya klien dipindah ke komputer lain, kalian hubungkan kepada sebuah WiFi yang sama, entah itu tether HP ataupun menggunakan WiFi yang ada di rumah atau di kos masing-masing. Tentunya itu bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lain, di mana dimudahkan dengan pembagian atau pemisahannya antar project tadi. Jadi kalian tinggal pindah projectnya aja, karena sudah jelas bahwa ini sebagai klien, ini sebagai server. Sama seperti browser. Browser itu adalah aplikasi klien dari HTTP. Kalau kalian install XAMPP di komputermu, berarti kalian tuh install aplikasi server HTTP. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dipisah pun tidak ada masalah. Ya kan? Nah, kita harus pastikan punya 2 project ini. Ya. Lalu yang kedua, kita harus buat sebuah kelas yang baru untuk menghandle request. Ini mungkin yang baru, ya kan? Nanti kelas yang kedua tadi itu diubah menjadi thread. Berarti kita harus membuat sebuah kelas. Nantinya tuh untuk menghandling apapun kita harus membuat kelas. Kurang lebih seperti itu. Kita coba buat ya. Kita coba lihat ini dulu, lihat ini dulu. Ya, sebelum kita buat, kita coba lihat di sini dulu. Kalian mengenal ya sintaks yang seperti ini. Oke, kurang lebih kalian sudah mengenal lah sintaks seperti ini, di mana kalau bagian server berarti ada server socket dengan port yang kita bebaskan. Yang penting maksimal port tentunya sudah diberitahu ya di kelas masing-masing 6556, sorry maaf. Kita hapus dulu. Mana hapusnya? Erase all. 65536. Ini maksimum port yang bisa diakuisisi, yang bisa dikenali oleh komputer masing-masing. Ya, maksimum ini. Minimum berapa? Bebas 0 sampai 65536. Tetapi jangan menggunakan port-port yang umum. Ya, port-port yang umum misalkan 80 berapa lagi? 332 443 25. Ini jangan ya. Loh Pak, kok tahu dari mana? Kamu coba cari aja port yang umum. Atau kalian kalau membahas tentang komputer, jaringan komputer atau komputer network itu tentunya sudah diajari port-port umum itu apa aja. Atau sistem operation.
Ya. Ini hal umum yang sangat umum sekali kalau Anda yang bergelar Eskom atau Anda yang kuliah IT, Anda harus tahu tentang port yang umum ini. Dan harus hafal. Tetapi kalian harus tahu ada port umum, ada port khusus. Nah, yang kita buat 3321 ini adalah port khusus. Ya, kalau kita apa sih port khusus yang lain? Contohnya adalah kayak kita pakai Google Meet atau pakai Zoom. Itu dia pasti menggunakan port khusus. Nah, mungkin pakai port yang umum karena kalau port yang umum nanti akan berbeda. Ini ya bentrok ya, biasanya bisa bentrok. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini server socket definisinya seperti ini sama ya. Baik yang multi connection juga sama, server socket. Lalu ini well server on ini artinya apa? Server on-nya ini defaultnya true. Nanti kita akan coba buat ya. Nanti kita coba implementasi. Artinya apa? Dia akan berputar terus kan? Nah, dia akan berputar terus di sini. Oke, selama tidak ada keluar apapun. Lalu di sini accept. TCP kan perlu ada accept. Ya kan? Dimana ini adalah implementasi dari three-way handshake. Masih ingat ya three-way handshake? Lalu di sini kan juga ada kalau saya di kelas saya ngomong buffer reader in, terus print stream atau data output stream. Ini adalah Indra. Ya, kalau buffer reader in ini kan berarti kan kita mau membaca data dari luar. Kalau misalkan ini server berarti akan membaca data dari klien. Kalau print stream atau data output stream sama aja, ya sama saja. Ada dua implementasi. Mau pakai data output stream boleh, mau pakai print stream boleh. Silahkan kalian explore. Ya. Kalau kalian menggunakan print stream, berarti kalian mengirim dari mana? Dari program ini. Program ini server kan? Berarti dari server ke klien. Kasusnya di sini out ini adalah program dari server karena dia ada server socket ya, dari server ke klien. Nah, di sini bawahnya bagian sini ini ada sedikit berbeda dengan sebelahnya, sebelah kanan. Dimana di sini kan ada indranya, indra membaca dan indra mengirimkan data. Lalu di sini komennya apa yang dilakukan? Oh, apabila komennya dia exit, maka dia break. Apabila yang lain, ya dia melakukan apapun sembarang. Di sini other syntax. Ya tergantung dari soalnya nanti apa. Kalau chatting ya berarti memperbesar tulisan atau menuliskan kembali, menuliskan data ke dalam database, apapun. Ya, oke. Nah, kalau dia tulisannya exit, maka dia berhenti. Coba di sini kok nggak ada, Pak? Di sini ada, tetapi diletakkan ke dalam sebuah kelas yang namanya service thread atau thread service. Ini bebas. Namanya kita buat sendiri. Yang penting esensinya adalah bagaimana caranya supaya bisa menghandle socket. Nah, ini ya, handle socket. Bagian ini yang berubah. Nah, yang di sini bentuknya statement, yang di sini bentuknya kelas. Karena kenapa? Karena kita harus menempelkan bagian handle ini kan harus bisa paralel. Ya, ingat ya tadi ya konsepnya kan harus bisa paralel. Berarti apa caranya? Dia ditempeli thread. Berarti kita kalau thread kan harus, kalau masih ingat kita kemarin ya, kalau kita mendefinisikan thread berarti harus dalam bentuk kelas karena dia ada interface, karena dia adalah thread class, berarti harus bentuknya kelas. Mau nggak mau kita membuat kelas baru. Ya, kelas baru yang mana kalau nanti kita lihat di next di PPT berikutnya, kelas baru tersebut akan ditempeli sebuah thread class. Loh Pak, isinya nanti kelas baru apa ya? Isinya itu nanti statement ini, Nak. Nah, statement ini. Ini kan inisialisasi. Ini kan statementnya. Gitu. Nanti kita lihat. Loh, bagaimana Pak caranya supaya buffer reader in out sesuai dengan client socket? Pakai parameter. Nah, parameter ini penting. Nanti kita lihat parameter ini buat apa. Ini clients.add. Ini buat apa, Pak? Di sini tidak ada. Di sini kok ada? Karena clients.add ini berarti dia akan clients ini apa? Berarti ada sebuah list. Berarti kita bisa curiga ada S toh, berarti dia adalah sebuah array atau ada sebuah list yang akan menyimpan
ini klien-klien siapa saja yang bergabung. Jadi anggapannya kalau kamu grup, kamu bikin grup kan kamu ada anggota grupnya. Di sini list anggota grup. Nah, kalau di TCP trading ini berarti list orang yang berkomunikasi ke server atau pengguna yang berkomunikasi ke server. Karena dia pakai thread, jangan lupa threadnya di start. Nah, karena dia thread, jangan lupa. Jadi ini adalah satu kesatuan akibat penggunaan thread. Masih ingat ya kemarin ya. Kalau ada thread, kita pastikan bahwa dia berjalan, dia harus start. Oke, kita lihat implementasinya. Langsung saja kita ke implementasi. Oke, kita coba close dulu project-project yang berjalan. Oke, ups, salah pencet. Oke, kita coba close ya. Kita tutup dulu saja. Nah, kita new project. Multi client TCP server. Nah, semua pakai Java application aja. Multi client TCP client. Nah, kita buat baru saja. Ya, ini pemrograman Java. Yang ini pemrograman Java. Ya, tapi nanti kalau tentang Pak Felix, tolong buatkan soket programming berbasis Java. Nah, berarti kita harus membuat import kemarin ya. Java dot apa? Kemarin server soket. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kita harus punya ini ya, punya implementsnya apa. Nah, daripada kita lupa-lupa, iya ya, java.net mestinya. Java.net. Nah, ini artinya kita siap untuk Java kita, Java pemrograman Java kita siap untuk mengimplementasi soket programming. Entah nanti pakai UDP, entah pakai TCP, dan lain-lain. Ya, kita bisa googling kok nanti kalau kalian mau tahu TCP bagaimana, UDP bagaimana, dan lain-lain. Oke. Kalau kalian nggak mau hafal nggak apa-apa, yang penting kalian tahu kalau TCP keywordnya adalah server socket, kawan-kawan. Kayak gitu ya. Nah, ini ceritanya saya buat versi konsul dulu aja. Ya, kita buat versi konsul dulu. Servernya saya buat versi konsul dulu. Yang penting kalian memahami. Oke. Saya biasanya buat kelas baru saja. Jadi semua TCP-nya itu saya jalankan di kelas baru. Oke. My TCP connection. Nah, ini bebas. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Tentunya kalau kelas baru harus memiliki konstruktor. Kan? Nah, konstruktor. Tadi caranya apa? Alt insert atau klik kanan insert code. Nah, konstruktor. Kita pakai IntelliSense yang cepat saja. Oke, itu yang pertama. Oke. Lalu server soketnya saya buat di sini karena di sini saya buat project supaya tidak fokus kepada murni TCP, nantinya kan bisa project apapun gitu ya. Saya buat my TCP connection jadi fokusnya di sini langsung. Server socket. Nah, ini kalau Anda ketahui caranya control space server socket, control space enter. Nanti otomatis atasnya Java net bintang nanti kan kayak gitu ya. Berarti ini ada Java net server socket. Nah, enak gini. Nah, saya buat server socket. Hampir mirip ya seperti PPT ini tadi. Cuman PPT tadi ini dia implementasinya di sini. Kalau di tempat saya buat berbeda sedikit. Nanti tinggal apa Pak? Tinggal dipanggil. Panggilnya gimana? Kayak gini loh. My TCP connection TCP misalkan new. Nah, kan seperti ini. Berarti kan sama dengan manggil fungsi ini tadi. SS new SS terus soketnya apa? Jadi di sini SS sama dengan new server. Aduh, SS server soket lagi. Server kurung portnya 3321. Sama Pak, sama. Esensinya sama dengan ini. Oke. Esensinya sama. Kita taruh di sini semua saja. Oke. Kalau dia new, maka apa yang dilakukan? While server on. Nah, jadi ini ada status servernya. Jadi boolean, karena nanti itu kan while gitu ya. Server on.
Nah, ini server on sama dengan true. Nah, di bawahnya di sini ngapain? While server on. Oke, typo. Ini style codingnya berbeda-beda setiap orang ya, jadi nggak usah dihafal. Jadi ada caranya berbagai macam. Nah, kuncinya adalah kalian tahu logikanya. Logikanya ya apa Pak? Ya buatlah server socket. Ininya kan di sini. Masalah pembentukan, kenapa kok Pak ditaruh atas, kenapa ditaruh bawah? Ini adalah konsep EBU. Ya, jadi tolong ingat-ingat konsep EBU Anda. Server on. Lalu kalian harus buat accept sama ya, baik kiri ataupun kanan. Nah, soket ya, berarti soket. Saya buat di atas saja supaya global semua. Client sama dengan soket accept. Nah, ini saya buat yang single connection dulu. Ya. Saya buat yang single connection dulu. Oke. Lalu buffer reader. Nah, gini kan, control space. Oh, ada. Buffer reader. Nah, buffer reader in client, in from client, gitu kan misalkan ya. Sama dengan new buffer reader, new input stream reader. Nah, ini kuncinya ya dihafal tagline-nya aja. Buffer reader, input stream reader, ya kan? Client, h client dot dot get. Oke. Oh, ini soketnya belum masuk. Oke. Get input stream. Jadi kalau andai kata nih tadi ya ceritanya. Kenapa kok tadi error punya saya? Karena soketnya ini masih belum jalan. Jadi client dot apa? Aku nggak muncul-muncul Pak. Nah, aku nggak muncul-muncul karena soketnya ini belum diimpor. Jadi kalau ada merah ini soketnya dijalankan aja. Nah, nanti otomatis IntelliSense-nya muncul. Jadi bukan error gara-gara NetBeans ya, tetapi codingan-codingan di atas ada something. Lupa kok merah-merah ini apa? Ini biasanya try catch. Kalau try catch ini cuekin dulu aja. Nah, kuncinya buffer reader itu apa? Buffer reader, new input stream reader, lalu soketnya itu apa? Get input stream. Kalau kalian mau pakai data output stream, ini kalau mau ditaruh di atas juga apa-apa, nak. Taruh atas semua aja, nggak apa-apa. Nah, data output stream, Java I/O ya, out to client. Nah, misalkan kalian buat kayak gini semua, ya nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kan enak. Ya, definisinya taruh di atas semua, supaya publik semua. New data output stream, lalu soketnya apa tadi? Client dot get output stream. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu saya coba ini. Pokoknya apapun yang dikirim akan dimunculkan di konsolnya server. Ya kan? Apapun yang dikirim dari klien akan dimunculkan di server. Tapi kalau dia tulis exit, maka klien tersebut keluar. Nah, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Kita ngikutin yang ada di PPT aja. Berarti ya while true. Ya kan? Pak, kenapa while true? Nah, ini ceritain kenapa itu kok while true. Nah, ini coba ya. Dia akan membaca. Betul kan ya? String comment sama dengan in from client dot read line. Dia akan baca. Bayangkan klien akan ngirim data, seret baca. Lalu diapain? Kalau baca, apabila komennya itu adalah exit, maka apa? Maka apa? Ya selesai. F out, goodbye. Goodbye klien, misalkan kayak gitu. Jika tidak,
Komennya dicetak S out komen. Salah, typo. Komen. Sudah? Selesai? Nah, ini satu kali aja putaran. Ya kan, ya accept, selesai. Seret, selesai. Maunya kan kamu bolak-balik. Oke, ketemu exit keluar. Nah, berarti bolak-balik gimana? Kamu copy paste lagi gini. Ya enggak apa-apa. Tapi bolak-baliknya kan kamu nggak bisa tentukan. Karena ini sama semua, berarti kita bisa melakukan apa? Perulangan. While true. Nah, inilah konsep berpikir yang kita harapkan dari Anda semua. Nah, jadi Anda tolong bisa berproses terkait proses berpikir seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Pak, tidak hanya munculkan di sini, tapi diperbesar tulisannya. Monggo. Misalkan munculkan di konsol sambil ngirim balik out to client dot write, gitu kan? Bytes, gitu kan ya? Command dot to uppercase plus backslash n. Ya, kayak gini kira-kira. Ini artinya apa? Kalau ada klien chatting apapun gitu kan ya, dia akan cetak di mana? Di konsolnya server. Lalu setelah itu, bukan sambil ya, setelah itu dia akan ngirim balik ke klien. Ini di sini. Udah, ini logika sederhana. Ya. Jika dia exit, maka dia keluar. Nah, dia akan pindah ke accept lagi. Ini ini single connection. Kita membuat TCP single connection yang sangat sederhana. Dari bagian my TCP connection ini. Ya. Oke. Pak, merah-merah Pak. Ya, kita betulkan. Coba ini Java I/O. Ini Java I/O. Ini Java I/O. Ini Java I/O. Ini juga Java I/O. Ini juga Java I/O. Karena sama semua, langsung kita pakai blok aja. Blok try catch. Klik. Nah, sudah selesai. Try catch-nya di don't care saja. Ya, sementara ini karena memang privilege-nya dari Java supaya menghindari suatu ketidakjelasan. Nah, yang penting esensinya kan di sini tadi yang kita coding. Yang lain catch ini otomatis, yes, hapuskanlah saja. Ya, berarti konsepnya ini sama dengan yang kita buat apabila saya taruh codingannya ini tadi di sini. Sama ya. Ini klien. Sama ya, sama. Karena ini apa? My TCP connection, TCP, new TCP connection. Menjalankan apa ini? Menjalankan hal-hal yang ada di dalam konstruktor my TCP connection. Menjalankan apa? Dia menjalankan servernya dianggap true karena memang sudah awal jalan, pertama kali jalan. Lalu dia jalankan port, dia broadcast, hey, aku menjalankan port 3321. Apabila server jalan, ya you don't say, berarti otomatis masuk. Dia bersiap untuk mendapatkan klien. Andai kata di masa depan, ya kan? Andai kata klien tersebut bergabung, maka dia akan membuat ini indera apa ya? Indera pendengaran dan indera pengecapan, pengungkapan, penulisan ke klien. Jadi ini untuk menerima klien dan untuk mengirim pesan ke klien. Jadi ini ada PIC untuk menerima, ada PIC untuk ngirim. Kalau anak organisasi di sini ngerti artinya itu ya. Atau yes, pokoknya ada manajernya untuk menerima dan mengirim, ada 2 sekretaris lah istilahnya gitu ya. Di sini akan membuat berdasarkan klien tersebut. Setelah itu kenapa while true? Tadi kurang lebih sudah tahu ya kalau kita melihat video yang sebelumnya, ya kan? Kalian bisa mengetahui while true ini karena dia akan berputar di sini terus hingga ada tulisan exit. Ya, jadi codingan itu harus tahu esensinya dulu. Kenapa kok dibuat seperti ini? Tahu esensinya dulu, baru kita coba coding. Ya, udah selesai. Kalau dia bukan exit, berarti dia ngeprint ke dirinya sendiri di konsol, lalu dikirim balik dengan uppercase semua. Jadi programnya seperti itu. Nah, bagian klien bagaimana Pak? Kita coba bagian klien, pakai ini aja ya, pakai form. Saya delete.
new JFrame form client. Saya miripin kayak kemarin saja. Saya tulis client, edit text client. Terus text field sama button. Send. It's send. Ini variable name btn send. Ini txt chat. Lalu saya keluarkan text area kayak kemarin. Jadi saya miripin kayak kemarin, cuman konsulnya saya buat servernya saya buat konsul. Ini text area chat. Oke. Nah, sudah. Nah, ngodingnya gimana Pak yang klien? Sama. Kamu buat toh my TCP connection di klien. Loh, namanya sama Pak? Nggak apa-apa, karena beda project. Ya, karena beda project. Kamu buat konstruktor kayak tadi. Nah, ini konsepnya, TCP-nya di sini. Soket programmingnya di sini. Kamu butuh apa? Kalau klien, butuh soket. Butuh apa lagi? Buka aja, buat aja. Terus, data output stream sama out to server. Apa namanya? Data input buffer reader in from server. Buatan aja gini. Nah, kamu mau tahu message-nya apa? Buatan gini aja tidak apa-apa. Yang penting apa di sini? Kamu harus punya soket. Soket sama dengan kamu harus new. Soket, kamu mau hubungkan ke localhost kan? Loh, kok kenapa localhost? Karena ceritanya servernya saya dan kliennya saya di komputer yang sama. Andai kata servernya ini saya letakkan di komputer lain, di jaringan yang saya buat mereka berdua komputer ini di jaringan yang sama, yang penting saya tahu IP-nya, maka saya ganti nomor IP-nya. Lalu, apa ini? Portnya tadi. Nah, udah. Lalu kalau sudah ada soketnya, berarti kita harus membuat indranya, harus membuat PIC-nya, harus buat sekretarisnya. Biar dibuat ini. Ayo, saya buat sekretaris. Kalau buffer reader, dalamnya harus ada input stream reader, di dalamnya ada s.get input stream. Jadi buffer reader itu buffered reader, input stream reader. Lalu soketnya apa? Get input stream. Yes, itu dimengerti aja ya, dihafalin aja. Nah, di dalamnya di sini juga soketnya apa? Get output stream. Udah kan? Oke ya. Jadi posisinya sekarang kayak gini. Setelah itu maka di klien ini kita harus integrasikan. Iya dong, form klien ini kan harus kurang lebih sama seperti tadi ya. My TCP connection misalkan namanya new. Nggak usah new-nya di dalam ini aja, konstruktor. Sama dengan new connection. Ya kan? New connection di sini. Nah, karena terkait dengan koneksinya ada di kirim-kiriman di sini, kita harus buat fungsi. Fungsi apa? Fungsi kirim dan terima. Biar gitu. Loh Pak, di sini perlu Pak? Nggak apa-apa kalau perlu. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Sembarang bebas. Bebas. Kalau yang di klien ini saya buat ada public void kirim pesan. String pesannya apa? Kalau mau ngirim pesan ya apa caranya? Kirim ke sana out to server dot write bytes. Jangan lupa backslash n. Kalau mau terima ya apa? Terima pesan berarti in from server read line, betul kan ya? Lalu dimasukkan ke dalam message, ya kan?
atau dibuat string aja, di return. Kan message sama dengan lalu this. Oke, this saja karena dia ngikutin yang atas ini kan. Ini kalau kalian mau lebih detail lagi ya pakai this juga lebih baik sih. Ya, jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang kalau dia merujuk ke parameter sebagai this, tapi kalau Java sama saja. Oke. Nah, gini. Tinggal dicek. Oh, ini blok try catch. Ini try catch. Ini try catch. Sudah. Yang lain tidak usah dipikirkan. Ini merah. Ini return statement null. Ya, jika dia null, dia ada sesuatu. Oke. Nah, udah ini komunikasinya sudah berjalan ini. Tinggal apa yang dilakukan oleh klien. Apa Pak dilakukan oleh klien? Ya, apabila dia button send dijalankan, ya kan? Button send diklik, maka dia ngapain? Kirim kan? Kirim dari apa? Dari text box. Sorry, text chatnya. Saya ngirim data ini kan Pak? Iya. Mengirim data teksnya tadi. Text chatnya tadi dikirim ke server. Cara ngirim ke server pakai apa? Kalian soket programmingnya pakai apa? TCP atau UDP? TCP. TCP kan pakai soket-soketan tadi. Sudah dibuat belum? Sudah, di sini kan? Buktinya mana Pak? Ini. Jadi kalau kalian diminta buktinya mana, kalian harus tunjukin codingannya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kayak gitu. Berarti kalian sudah punya fungsi. Ini bebas ya namanya. Ini kan buatan-buatan kita saja. Buat-buatan ini aja. Tidak harus persis. Banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi tidak harus persis kayak gini. Kita sudah punya fungsi ini, terima pesan. Berarti apa caranya manggil ini? Ini kan berada, ini atribut. Ini kan ini atribut ya. Dari myTCP connection. Tadi myTCP connection ini namanya apa? Variabelnya, objeknya con. Berarti ya tinggal conn dot kirim. Nah, ini. Pesannya isinya apa? Teks tadi, Pak. Ya wis. Ah. Apakah perlu backslash n? Kelihatan di sini. Kirim pesannya ada backslash n enggak? Ada. Berarti enggak perlu backslash n. Ya, jadi cara berpikirnya adalah ini. Kirim pesan masuk ke sini. Nah, objeknya sudah dibuat belum? Lihat apakah sudah di new. Di new ini isinya apa Pak? Sudah di new belum? Oh, udah semua ini. Nah, berarti objeknya kan sama. Jadi kamu sudah menciptakan objek di mana objek tersebut langsung berkoneksi ke 3321 IP-nya localhost. Lalu dia sudah punya manajer, sudah punya sekretaris yang untuk mencatat dan mengirim. Ya. Terus dia ngapain? Kirim pesan. Kirim pesan ini berarti ngapain? Fungsinya si manajer yang ngirim tadi disuruh kirimkan pesan tadi ditambah backslash n. Selesai. Oke, gini kan? Nah, lalu bagaimana Pak supaya klien itu menerima? Masih ingat kan project kemarin? Ditambahi extend atau implement runnable. Nah, kalau implement runnable berarti harus implement abstract method. Iya, karena kalau dia interface implements itu berarti runnable ini. Kalau dengan keyword implements berarti sebelah kanan keyword ini adalah interface. Kalau nggak percaya, kalau kamu klik 2 kali gini, kalau kamu kontrol, kamu klik ada hyperlinknya, dia akan nanti muncul public interface runnable. Ini adalah generatan dari Java aslinya. Jadi kalau interface, semua fungsi harus ada. Makanya di sini nanti di bawah ada fungsi run override. Berarti kamu override yang di atas. Walaupun override-nya kosong. Nah ini jangan di throw seperti ini. Loh Pak, ini buat apa tadi? Supaya klien itu bisa mendengarkan kapanpun, nggak perlu tunggu-tungguan. Mendengarkan kan? Mendengarkan berarti kita harus pakai PIC yang mana? Yang ini. Ya kan? Kan kita nggak bisa manggil in, berarti kita harus punya terima pesan. Ya udah, berarti bagaimana? Saya butuh objek yang TCP tadi terima pesan. Nah, terima pesannya tadi keluar return value nggak? Kamu coba kontrol klik. Nah ini kontrol klik. Nah ini salah satu tools di NetBeans yang kalian bisa pakai.
apabila kalian mau membaca codingan orang lain. Ya. Salah satunya juga untuk UTS kemarin, triknya adalah seperti itu. Ya, ini berarti saya taruh di mana Pak pesannya? Kan string toh. Saya taruh di text area tadi. Bentar, saya cari tadi text area apa? txt area tag. Nah, terus ada sintaks namanya append kan? Masih ingat ya kemarin ya? Append. Append ini berarti kan nambah. Nah, append dari apa? Dari pesan yang diterima. Nah, selesai. Jadi jangan membuat coding itu eh baca persis kayak gini, nggak bisa. Kan harus tahu run ini fungsinya buat apa. Fungsinya run ini diciptakan itu adalah untuk mendengarkan kapan apa siapapun atau bukan siapapun ya. Kata apapun yang dikirim dari server ke klien di waktu yang bebas. Ya kan secara otomatis. Berarti kan mendengarkan itu kan pakai ini terima. Diletakkan di mana Pak? Di text area. Jadi bacanya kalau codingan seperti ini harus kamu baca dari codingan dari paling dalam ini. Baru baca dari luar. Kayak gitu konsepnya. Udah, gini aja selesai. Selesai. Ini bikin chatting. Yang chatting single connection dengan model coding yang berbeda. Kita coba ya, jalankan ya. Run. Servernya nggak ngapa-ngapain. Iya Pak, nggak ngapa-ngapain. Karena dia kan nggak jalan. Tunggu ini. Kliennya dijalankan. Pilih yang form. Nah, belum ada apa-apa ya. Saya coba tes. 1, 2, 3. Send. Nah, dia akan ini kan masuk ke mana? Masuk ke sini. Tes 1, 2, 3. Lalu mestinya dia akan ngirim. Betul kan ya? Dia akan ngirim. Tapi di sini kenapa tidak keluar? Nah, kenapa tidak keluar di sini? Kita harus cek. Kenapa di sini tidak keluar? Padahal run-nya sudah ada, tapi kurang satu. Ya kan? Kurang satu. Yaitu ini belum di start run-nya. Ya kan? Ini kan form client sebagai runnable. Berarti form client-nya harus di start. Nah, di sini. Form. Loh Pak, kenapa harus di start? Karena run-nya ini nggak jalan. Siapa yang manggil run ini? Nggak ada. Berarti ini belum berjalan dengan penuh. Form client, ya kan? Dot. Bentar. Nah, daripada ini susah seperti ini, new form client set visibility true, gitu kan ya. Dot. Bisa nggak dikasih dot start? Nah, start. Oh, tidak ada. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? This dot. Apakah bisa? Tidak bisa. This dot start. Kita coba lihat yang materinya kemarin. Nah, halo TCP. Ini ya. Oke. Bagaimana kemarin implementasinya untuk GUI klien? Startnya. Oh, ada thread. Jadi walaupun dia ini pakai runnable seperti ini, kita tetap harus buat sebuah, oh iya ya, kita lupa satu hal. Kita harus buat thread seperti ini kalau untuk runnable. Nah, ini tidak apa-apa. Kesalahan-kesalahan seperti ini masih normal. Anda pun kalau Anda mengalami seperti ini, Anda boleh membuka project yang kemarin. Jadi kesalahan seperti ini, gagal run-nya ini kenapa nggak berjalan ya kan? Nggak ada error apapun ya. Tetapi dia tidak bisa terima, karena memang nggak ada sintaks terima. Loh ada Pak ini. Run-nya sudah jalan atau belum? Nah, kalian harus tahu. Run-nya belum jalan di sini ceritanya. Karena belum ada start. Sehingga kita harus tambahi. Makanya kalau di runnable kemarin kita ada thread T, lalu di dalamnya di sini kita harus tambahi codingan seperti ini, scriptnya kurang lebih seperti ini. Apabila T-nya 0 maka gini, kalau 0 maka dia masuk sini thread start. Nah, ini yang penting di sini.
Berarti kita harus mematikan semuanya. Ini belum berjalan. Kita coba ya. Halo kliennya saya tutup saja. Bisa selesai. Terima kasih. Run. Lalu run. Nah, kita coba ya. Coba jalankan. Tes 1, 2, 3. Nah, muncul ya. Ini percobaan saya. Nanti biasanya huruf besar semua. Oke. Ini percobaan saya. Tapi di sini tidak muncul. Oke. Terima pesan. Nah, berarti kita harus cek. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, berarti kan di sini while true. String comment in read line. Saya coba lagi. Nah, ini masuk semua ya di sini ya. Tetapi pada saat dia kirim, ya kan? Pada saat dia mengirim, dia tidak ada yang menerima. Nah, kuncinya itu di sini nanti. Loh, ini bisa Pak jalan. Kenapa kok nggak bisa menerima lagi? Nah, lihat, run-nya ini apakah ada perulangan? Run-nya ini apakah ada perulangan? Nah, itu kuncinya di sini. Kenapa? Run itu cukup dijalankan satu kali, nak. Loh, kok bisa, Pak? Iya, kayak gitu. Jadi, stay start, berarti dia akan menjalankan ini mulai dari 145. Kalau dia sudah selesai 4146, ya selesai, sudah hidupnya dia. Kan thread kan ada terminate. Nah, terminate-nya dia hanya segitu. Oleh karena itu, kita kurang di sini. Terima pesan ini harus diputar terus-menerus. Ya kan? Sampai kapan? Sampai kapanpun. Oleh karena itu, kita revisi bagian ini. Jadi tidak ada masalah kalau kita ada salah seperti ini. Nah, ini kan hanya satu kali. Berarti kan kita patut curiga. Oh iya, berarti ini terima pesannya satu kali. Padahal pesannya di sini, ini kan well true. Di sini juga well true. Ya kan? Jadi ini agak harus di maintenance gitu kan ya. Nah, ini hati-hati, well true-nya juga harus hati-hati. Kalau dia ada exit, ya kan, berarti dia harus ngomong ke lawan, ada exit. Nah, berarti di sini harus ada if, ya kan? If, nah, coba string message misalkan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya agar nggak error. Saya coba ya, saya nggak kirim ya. Saya mencoba ini. Andai kata exit nanti saya nggak kirim, apakah ada error di bagian klien? Kita lihat ya nanti ya. Oke, kita matikan dulu semua. Kita coba dulu yang tanpa aneh-aneh dulu. Run, run. Nah, tes 1, 2, 3. Masuk ya. Halo, ini coba. Nah, masuk kan? Halo, ini coba. Masuk semua. Exit. Goodbye klien. Nah, ya kan? Udah selesai kan? Terus, ini saya coba-coba. Apakah bisa masuk? Oh, enggak jalan. Loh Pak, kenapa kok gini nggak jalan? Karena koneksinya terputus. Loh kok tahu kita terputus? Karena dia sudah exit. Berarti kan keluar while true ini. Nah, dia ngapain Pak? Balik lagi kan ke sini. Karena ini while server on true. Berarti dia nunggu three-way handshake berikutnya. Jadi di sini posisinya TCP connection-nya lost. Ya. Nggak error Pak, nggak error. Tapi koneksinya udah terputus. TCP kan connection oriented. Walaupun kita nggak tulis di sini apa namanya client close, ini bisa mesinnya juga bisa di sini client close juga boleh, ya kan? Client dot close itu juga bisa. Ini membantu supaya unread statement. Oh iya di break soalnya sudah di break ya. Atau ditaruh di paling bawah. Kan setelah break pasti otomatis masuk sini toh. Nah, masuk ke sini. Ini tujuannya supaya gearbest kolektornya nggak terlalu penuh, RAM terlalu penuh nantinya. Tujuannya itu untuk optimasi. Nah, tanpa itu pun tetap bisa jalan kok ya. Nah, tapi ini error loh, ini kan. My TCP connection reset error karena sudah hilang. Sudah nggak jalan lagi karena keluar.
Nah, ini error. Makanya tadi saya minta kalian buatlah if jika terima koneksinya itu, ya ini saya buat ini aja, string m, terima koneksi, m equals dengan exit, maka apa gitu kan ya, sesuatu, else maka ini kan kayak gitu kan ya. Kalau exit ya dia break gitu aja supaya run-nya ini nggak jalan, udah selesai, you know? Udah selesai kayak gini aja, selesai, beres. Atau sekalian nanti aja lah, improve nanti dulu. Nah ini Pak, apakah ini single TCP? Kita coba ya kalau multiple. Greenfield. Ya, tes 1, 2, 3. Nah, oh, baru yang kedua. Saya matikan dulu. Saya matikan dulu. Rasanya tadi ada yang belum selesai mati deh. Oke. Nah, ini kadang-kadang kalau Anda kata Anda merasa ada something ya, Anda harus coba kelola dulu. Oh, ini kedobelan, nak. Mantas tadi error kayak gitu ya. Ini tidak boleh terima pesan, kedobelan. Nah, ini M. Karena kalau dia terima pesan berarti kan ini juga kirim lagi apa nunggu lagi. Ya, saya coba jalankan servernya, lainnya, S 1, 2, 3. Nah, masuk ya. Halo. Oke, selesai. Udah ya. Saya coba tambah klien baru lagi. Halo, klien baru. Tidak masuk. Baik di sini pun tidak masuk. Ya kan? Baik di sini pun. Coba kalau saya exit. Exit. Nah, halo klien barunya baru berjalan. Loh Pak, kok bisa kayak gini? Karena bagian yang ini, bagian yang klien kedua, ya kan, dia kan adalah three-way handshake. Three-way handshake kan diterima oleh accept. Jadi dia exit ini keluar, seret ini keluar, dia kan diterima di sini, jeret, ya kan, diterima di accept sini, ya kan, langsung otomatis berjalan di sini, ya dia terima halo klien baru. Saya tadi klik 3 kali soalnya. Tes masuk, muter lagi, tes masuk, muter lagi, tes masuk, muter lagi. Itu. Ya. Jadi satu persatu. Jadi kalau kamu nggak pakai multi client, ini single single connection. Ya ini single connection bukan multi connection. Maka kan jatuhnya satu-satu. Ya kan lama ya. Misalkan kalau mau buka ULS siapa duluan yang selesai submit, dia di ini ya dilakukan proses, ya kan? Baru sisanya yang lain. Nah, itu kayak gitu kan kasihan gitu kan ya yang sisa-sisa ya. Yang dapat berikut-berikutnya itu kan yang kasihan. Oleh karena itu memang eh, apa namanya perlu diatur supaya nggak seperti itu. Ya, oleh karena itu kita gunakan namanya multi connection. Multi connection. Ya apa Pak caranya supaya multi connection terjadi? Ya, cara yang pertama kali adalah bagian inti dari TCP connection ini dibungkus, ya kan? Dibungkus ke sebuah thread. Nah, ada berbagai macam cara. Ya, ada cara mau yang di situ juga boleh, dia membuat kelas baru juga boleh, atau saya menjadikan my TCP connection ini adalah thread. Yang mana fungsi run-nya adalah bagian ini. Yang penting kan ini tuh handlingnya. Setelah accept ini kan yang penting. Iya, yang penting bagian ini. Kalau udah selesai bagian ini ngapain ini? Client close kan. Berarti yang ini yang diubah ke run. Jadi saya bisa ada banyak cara. Bisa saya buat ini jadi thread implements runnable. Saya taruh run di sini, otomatis kan ya implement abstract method itu otomatis.
Lalu saya letakkan di sini. Nah, di sini lebih simpel. Ini sangat lebih simpel dibanding dengan tadi. Dengan contoh yang ada di PPT. Ini contoh yang baru. Nah, Pak, merah-merah, Pak. Ya, ini try catch. Oh, hilang kan? Kalau kalian nggak percaya tadi try catch satu-satu. Pasti try catch. Nah, run-nya seperti ini. Run ini bisa berjalan otomatis. Enggak. Kita harus ada start di sini. Ya kan? Startnya gimana? Ya, kita harus pakai thread. Sama seperti tadi ya. Start T. T. If. Kan kita buat thread baru. If. Jika T sama dengan 0. Maka T dot start. Benar ya kan ya? T sama dengan new thread. Nah, tadi kan seperti ini. Kita coba gimana cara yang baru. This, runnable target name. Client TCP. Nah, gini aja nggak apa-apa. Oh, handling TCP. Handling TCP misalkan. Hampir mirip kan kayak yang tadi? Kayak yang tadi kan kurang lebih kita new di dalam new thread ini ngapain Pak tadi? Nah, kita coba lihat strukturnya. Handle socketnya ngapain tadi? Ada seperti ini, ya kan? Ada kurang lebih seperti ini. Threadingnya kan seperti ini, soket, 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 soket. Lalu di run-nya ngapain? Buffer reader kan mirip seperti tadi. Ya kan mirip seperti punya kita tadi ya. Hanya diri kita sendiri, my connection ini kita buat runnable yang mana run-nya fungsinya adalah ya proses dari TCP connection ini sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga ada tombol start-nya juga di sini tadi. Nah, setelah new-nya tadi bikin-bikin itu, lalu start. Oke, udah, ya kan? Seperti ini. Kita coba aja nanti ya. Start, setelah start, kliennya ini, oh iya, kita harus punya array of client. Array list. Nah, ada namanya array list. Objeknya adalah socket, daftar, clients. Misalkan kan seperti itu. Kan bisa seperti ini juga. Nah, berarti clients.add client. Nah, kita tumpuk aja di sini. Hampir mirip seperti ini. Nah, berarti start, berarti nanti dia ngapain? Jadi setelah ada accept, dia add kliennya, lalu dia start. Start ngapain, Pak? Dia akan menjalankan ini. Berarti di sini dia akan menunggu apa ya? Membuat seperti ini sendiri, lalu dia akan muter di sini, seret, seret. Andai kata ini kan bisa paralel, independen kan? Bisa paralel berarti kan? Berarti setelah start, dia ini bisa berjalan sendiri. Jangan di close ya nak ya. Nah, jangan di close. Nanti kalau client close yuk mati lagi. Ya kan? Client close-nya apabila setelah while true berakhir ditaruh di sini. Client close. Loh Pak, ini kok bisa semua? Ya, karena kita taruh di global variable. Nah, taruh di global variable. Bapak, soket kliennya taruh sini enggak apa-apa, Pak. Nah, karena nanti kan karena banyak nanti ya. Nah, soket kliennya ini kan akan banyak. Gitu. Nah, ini ya perlu hati-hati. Ya, klien yang mana nanti yang ditutup gitu kan. Kalau menurut saya kliennya sudah dibuang saja di sini. Ini soket. Dibuat soket baru. Di sini soket klien, di sini nggak usah klien close. Udah biarkan saja. Ya untuk sementara. Jadi andai kata nanti ada yang hilang ya sudah. Nah, ini kliennya bagaimana, Pak? Kliennya ini bagaimana supaya dia bisa? Kan? Oleh karena itu kita harus buat tantangannya di sini. Tantangannya di sini. Klien
Dan dia thread, dia punya klien yang aktif saat ini. Atau in read line, kita buat kelas sendiri. Nah, kita coba aja. Nah, klien taruh di atas aja. Nah, itu coba gini aja. Apakah ini berjalan dan apakah ada resikonya? Kita lihat. Oke. Matikan semua. Clean build. Run. Kalau ini gagal, berarti mau nggak mau kita membuat kelas baru seperti yang ada di PPT. Nah, multi client tree terpusat is null. Ini ada yang error tadi. Build field 40. Line 4. Oh ya, null pointer exception. Kenapa ini terjadi? Karena clients ini belum kita new. Ingat ya, kalau kita punya release, kita harus new dia. Nah, kalau tadi ini error kayak gini, itu gara-gara dia nggak jalan ya, TCP-nya nggak jalan, jadi soketnya nggak jalan. Nah, ini jalan ya, oke ya, kita coba ya. Tes 1, 2, 3, masuk ya, tes 1, 2, 3. Lalu saya coba jalankan klien kedua. Halo. Oke. Ada error. Tidak masuk juga di klien kedua. Nah, berarti ini tidak bisa handling seperti ini. Karena kliennya di sini nyantol di sini. Oleh karena itu, kita bentuk sesuai dengan yang ada di PPT saja. Yaitu dengan membuat membuat yang bagian ini kita buat sebuah kelas baru namanya handle socket. Kita hapus saja bagian ini. Nah, berarti threadnya kita hapus, nggak perlu lagi. Nah, nggak perlu lagi. Jadi caranya, nah ini dia, perhatikan ya. Caranya adalah kita buat kelas baru, Java class baru untuk menghandle socketnya tadi. Oke. Nah, yang di sini adalah extend thread aja. Nah, sama aja ya, mau extend thread boleh, extend thread boleh, implement runnable boleh. Kamu silakan tambahi apa? Konstruktor plus sama override method mengenai run. Run-nya kan agak berbeda. Nah, isinya run-nya apa? Sama dengan yang tadi. Nah, yang banyak ini tadi kita cut, kita pindah ke sini. Udah, biarkan aja. Tuh mau super run mau enggak, enggak apa-apa, sama aja. Nah, di sini dihapus. Sudah selesai. Loh Pak, buffer reader ini pindah ke sini semua. Yes. Buffer reader, socket client, pindah semua. Nah, ini socket client. Nah, kan? Masuk ke sini, nanti diparsing ke sebelah. Ya kan, kliennya harus diparsing ke sebelah. Supaya kamu punya socket client di sini. Nah, jadi istilahnya bersambung-sambung ya. Socket accept masuk ke sini. Nanti dari sini kan manggil toh handling soketnya nak. Nah, misalkan
New handle socket. Nah, berarti kan harus ada kliennya didonorkan ke sebelah. Berarti harus ada klien. Berarti di sini harus ada socket klien. Berarti di sini this client sama dengan klien. Paham maksudnya? Berarti dari sini pindah ke sebelah sini. Nah, ada lagi Pak. Nggak apa-apa, my TCP connection-nya di ini dimasukkan lagi sebagai parent. Ya kan? My TCP connection. Callback-nya. Jadi ini untuk callback-nya. Parent gitu aja ya. Callback. Jadi kelas apa atau objek apa yang menjadi callback-nya, menjadi parent-nya. Ya. Nah, this. Berarti dia bisa kembali ke bagian sini kalau memang nantinya diperlukan. Ya, biasanya kalau saya menggunakan ini supaya tahu siapa yang manggil kamu. Nah, kayak gitu. Pak, merah-merah, Pak. Iya, bagian ini tadi. Buffer input, buffer reader. Nah, ini perlu kita implementasi. Bagaimana handle socket? Ini kan error. Ya udah ditambah di sini buffer reader in. Kan kayak gitu. Data output stream auto client. Oke kan sudah ada. Ya udah, selesai. Loh, new-nya belum, Pak? Oh iya, new-nya belum. Oke, this in from client sama dengan new apa? Buffer reader, ya kan? New input stream reader. Apa? Tadi? Client dot get input stream. This out to client new data output stream client get output stream. Terus ini suron try catch. Bukan ada try catch sudah. Selesai. Berarti ini mirip sama-sama, mirip kayak tadi. Mirip kayak ini tadi ya. Hanya bedanya apa? Yang habis accept kan tadi langsung isinya ini toh, Nak. Ini toh. Nah, callback nggak usah. Yang penting inisinya kan ini in from client gitu kan ya. In from client. Habis itu ngapain? Menjalankan ini kan. Nah, tapi ini diletakkan di thread. Jangan lupa hs dot karena thread ini start. Supaya run-nya ini juga dijalankan. Oh, ini ada di sini. Apa ini? Apa ini? Dah. Ya. Supaya langsung masuk ke atasnya gini, langsung dia melakukan fungsinya. Oke. Ya. Coba ya, kita coba ya dengan hal yang seperti ini. Matikan semua. Matikan semua. Oke, saya coba jalankan. Tes 1, 2, 3. Masuk ya. Klien baru. Kliennya tidak ada perubahan. Yang ini perubahannya pasti ada apa namanya ada di server. Nah, masuk kan? Servernya bisa mengakomodasi banyak. Ya bro. Nambah lagi, ya bro lagi. Lo bisa. Jadi sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Jadi dengan seperti ini, dengan pemrograman, dengan model coding seperti ini saya ulangi yang bagian server ya. Bagian model seperti ini berarti kamu handle soketnya, kamu pasrahkan kepada si thread, maka otomatis dia akan punya manajer-manajer sendiri untuk menghandling. Sehingga hal ini dapat tercapai. Jadi struktur codingnya ya kurang lebih seperti ini. MyTCP connection, ada server on, ada MyTCP connection, server socketnya portnya diisi, ya kan? Lalu accept, habis accept dimasukkan ke clients, ya kan? Lalu di handle socket kan. Itulah kurang lebih.
dibuat handle soketnya, dibuat handle soketnya, dibuat handle soketnya. Lebih seperti itu. Nah, ini ada pembenahan juga kalau nggak salah yang ada di sini ya. Di sini yang dibuat ininya, dibuat threadnya adalah bagian handle socket. Ya sudah, berarti ini saya turunkan ke bawah. Ya, handle socketnya yang saya masukkan. Loh Pak, berarti nggak cocok dengan klien. Iya, definisinya diganti. Bukan socket, tapi dengan diganti handle socket. Nah, jadi handle socketnya yang dibuat list. Lupa kenapa seperti itu? Ya nantinya kita akan pakai untuk broadcast. Jadi nanti ada satu sesi di mana kita bisa membroadcast hal ini. Monggo silakan ikutin video ini agar Anda bisa mencoba di rumah.